Ayo, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Ustaz Jahidi. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Ustaz Jahidi. Iya, jadi kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan satu lipat tangan. Semuanya, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa ya, semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikutin lausonya ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami semua. Sehingga di hari Minggu ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati kami di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Bantu kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami semua bisa memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kami serahkan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan, bawa mereka ke tempat ini dengan selamat. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, kita akan melanjutkan puji-pujian kita ya. Semuanya buka suara, oke? Lagunya itu Yesus Sahabatku. Ya, ini lagu yang sudah pernah dan sering juga kita nyanyikan. Jadi kita semuanya udah pada tahu lagunya. Jadi kita buka suara, oke? Nyanyi bersama-sama Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar
ya, pujian yang indah ya, yang mengajarkan kepada kita Tuhan Yesus adalah sahabat kita, ya. Nah, dan Tuhan Yesus karena dia adalah sahabat kita, dia rela mati bagi dosa-dosa kita loh. Nah, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Jumat yang lalu, ya, mengingat kasihnya yang besar kepada kita, ya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita, ya, menggantikan kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita bisa diampuni. Dan hari ini kita merayakan apa ya? Merayakan Hari Paskah. Nah, nanti kita akan mendengarkan apa itu Paskah, ya. Nah, memperingati atau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib tidak hanya mati selamanya, tapi dia bangkit lagi, hidup lagi, ya, dari kematian, dan dia hidup selama-lamanya. Jadi biarlah kita anak-anak sekolah minggu bisa menjadikan Tuhan Yesus sahabat kita, ya. Dan mengikut Tuhan Yesus bukan hanya waktu kita masih kecil, ya. Waktu kalian kecil datang beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi kalau besar nanti udah mau melupakan Tuhan Yesus. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, ya. Harus ikut Tuhan Yesus, dikatakan di lagu ini, sampai kita besar nanti. Bahkan sampai kita apa? Sampai kita mati, sampai mati ikut Tuhan Yesus, ya. Hanya percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juru selamat dan juga sahabat kita, ya. Nah, kita melanjutkan pujian kita, Ku menang, ku menang, ya. Mari kita buka suara, ya, menyanyikan sama-sama Ku menang. Ayo, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya. Nah, jadi mengajarkan kepada kita, ya, Tuhan Yesus telah menang, ya, melawan maut, ya, melawan dosa. Nah, sehingga kita yang percaya kepadanya juga menang, ya, menang atas dosa. Sehingga kita tidak dihukum lagi, tetapi boleh kalau percaya kepada Tuhan Yesus kita masuk surga, ya. Nah, jadi kita menang. Nah, sekarang kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan berdiri. Ini ada gerakannya kan? Ayo semuanya bangkit berdiri adik-adik. Oke. Ayo, ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya, kita melanjutkan pujian kita, ya, silakan duduk dulu, ya. Oke. Nah, kita mau melanjutkan pujian kita, Hatiku, ya. Nah, ini memberitahukan kepada kita, ya, betapa hati kita ini sebelum percaya Tuhan Yesus seperti warna apa.
Warna hitam. Hitam gelap ya, penuh dengan dosa ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya darah Tuhan Yesus menyucikan hati kita yang kotor ini sehingga menjadi bersih. Warna apa kalau bersih? Warna putih, benar ya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita akan menjadi putih ya, karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa kita ya. Maka kita akan bahagia bersama dengan Tuhan Yesus ya. Kita nyanyikan pujian ini, hatiku. Hitamnya hatiku penuh dengan dosa-dosaku, tapi darah Yesus berkuasa menyucikan. Putihnya hatiku setelah ku terima Yesus, Dia hapuskan dosaku, menolongku tobat tumbuh, hingga nanti ku masuk surga, tinggal dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bahagia hatiku setelah ku terima Yesus. Maut tidaklah berkuasa karena Yesus telah menang. Iya, kuasa maut, kuasa kematian tidak lagi berkuasa atas kita ya. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati lagi ya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tidak dihukum lagi, artinya tidak masuk di neraka lagi, di tempat penghukuman. Kalau kita udah percaya terima Tuhan Yesus ya. Tetapi kita akan kemana? Kemana? Ke surga, benar ya, ke surga. Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga sampai selama-lamanya. Surga tempat yang bahagia ya, karena kita bersama dengan Tuhan di sana ya. Jadi kita mau melanjutkan pujian kita sambil mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik remaja yang sudah ditunjuk ya, mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita juga menyanyikan lagu Hadiah Terindah ya. Kita buka suara. Tuhan Yesus, terima kasih aku ucapkan. Engkau telah lahir di dunia sehingga ku mengenalmu. Tuhan Yesus, terima kasih aku ucapkan. Dosa manusia hingga hatiku damailah. Ini adalah hadiah terindah yang ku terima dalam hidupku. Ini adalah hadiah terindah waktu kau lahir dalam hatiku dan hapuskan dosaku. Ku sambut Engkau Yesus, ku sambut Engkau Yesus, ku sambut Engkau Yesus. Oke, Michelle, ya, silakan duduk ya, misalnya ya. Oke, kita mau doa persembahan
Ya, kita minta Matius untuk pimpin doa persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menjaga serta melindungi kami sampai sekarang. Dan sekarang kami telah mengumpulkan sedikit persembahan kami. Kami mohon supaya persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu, supaya bisa membangun kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Franz, Louis, dan juga Matius ya. Nah, sekarang kita mau melihat pengumuman sekolah minggu ya. Pertama, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam jam 8 sampai 8.30 ya. Jadi sekarang sudah digabung semuanya, mari ikut bersaat teduh bersama-sama ya. Semuanya ikut setiap malam bersaat teduh ya via Zoom. Nah, yang kedua, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu ya. Nah, yang selanjutnya, semua anak sekolah minggu diminta untuk mengangkat telepon atau membalas chat dari lause-lause. Nah, ini ya. Kalau misalnya ada lause-lause yang mencoba menghubungi adik-adik, nah, tolong diangkat teleponnya kalau ditelepon ya. Kalau di chat tolong dibalas. Jangan dicuekin dan tidak mau respon ya. Nah, kalau lause-lause menghubungin adik-adik semua itu artinya ada hal yang dibutuhkan ya. Nah, jadi kita harus respon supaya kita bisa membantu sama lain dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oke? Nah, yang terakhir, latihan paduan suara sekolah minggu akan diadakan setelah cerita firman Tuhan ya. Jam 9.15 karena hari ini kita akan mempersembahkan paduan suara di kebaktian umum nanti 10.30 ya. Jadi kelas 1 sampai remaja diundang untuk ikut pelayanan ini. Oke? Nah, itu saja pengumuman di pagi hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk tenang dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Dedi. Dipersilakan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa, ikuti lause ya. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami bisa berkumpul untuk merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah diberikan kepada kami semua. Biarlah hati kami selalu bersyukur dan mau hidup untuk Tuhan Yesus. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami
untuk memahami dan menaati firman Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, kita akan melihat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini adalah hari Paskah, ya. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Nah, kita akan melihat sebuah cerita yang berjudul Kuasa Kebangkitan Yesus Kristus bagi orang percaya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Kuasa Kebangkitan Yesus Kristus bagi orang percaya. Bagi kita orang Kristen, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti kita lihat dalam ceritanya. Kuasa apa manfaatnya, apa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Oh iya, nanti setelah cerita ada tanya jawab ya, yang langsung sediakan untuk kita sekalian, ya. Jadi kalian dengarkan ceritanya baik-baik supaya bisa mengingat ya detail ceritanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab juga ya. Nah, ada 3 tujuan cerita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui bahwa kematian dan kebangkitan Kristus sudah dinubuatkan sebelumnya. Nanti langsung jelaskan apa itu arti nubuat ya. Yang kedua, mengetahui bahwa Yesus Kristus telah sungguh-sungguh mati dan bangkit kembali. Dia sungguh-sungguh mati dan dia juga sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dan yang terakhir, mengetahui ada kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus bagi orang percaya, bagi kita sekalian. Nah, pertama langsung mau tanya dulu ya, apa itu hari Paskah? Siapa yang tahu apa itu hari Paskah? Oke, silakan. Sorry, apa? Hari puasa. Kurang tepat, ada lagi yang mau coba? Hari apa itu? Hari Paskah itu hari apa? Tadi Laus Dedi sudah sebut loh di awal. Hari Paskah adalah hari, angkat tangan yang bisa jawab, angkat tangan. Ya, Kalista. Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kasih hadiah untuk Kalista ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan yang langsung sediakan, kalian bisa jawab, langsung kasih hadiah ya. Nah, nanti adik jangan cemas dulu ya. Nanti ada lagi pertanyaan yang langsung sediakan ya. Oke, dikasih hadiah. Oke. Ya. Ya, Kalista dapat hadiah. Kasih tepuk tangan untuk Kalista ya. Oke, jadi hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi kalau kalian setiap kali merayakan Paskah, ingat Paskah itu adalah tentang kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertama kita akan melihat nubuat kematian Yesus Kristus. Nah, apa itu nubuatan? Nah, nubuatan adalah wahyu dari Tuhan atau firman dari Tuhan, perkataan dari Tuhan tentang suatu hal yang pasti akan terjadi ya di masa yang akan datang. Nah, nubuatan ini banyak bentuknya ya. Bisa terjadi sebentar lagi ya, dalam waktu yang akan datang ataupun waktu yang cukup lama ke depan ya. Jadi nubuatan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, suatu firman, pernyataan dari Tuhan ya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, berbeda dengan ramalan ya. Kalau kita lihat, siapa yang pernah lihat ramalan cuaca? Nanti ramalan cuaca misalnya hari Senin diperkirakan akan hujan. Nah, itu masih perkiraan. Bisa hujan, bisa tidak. Tapi kalau nubuatan itu berbeda, bukan ramalan ya, tapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Firman Tuhan, wahyu dari Tuhan, perkataan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi ya. Nah, kita lihat bagaimana tentang kematian Tuhan Yesus ini ternyata sudah disebutkan, sudah dinubuatkan sebelumnya, dinyatakan oleh Tuhan bahwa Mesias atau Yesus Kristus itu memang akan mati. Nah, kita lihat dulu ya, nubuat kematian Tuhan Yesus Kristus.
Nah, ini poinnya, Tuhan Yesus menderita sengsara demi menebus dosa-dosa kita. Nah, kalian renungkan sejenak pernyataan ini ya. Tuhan Yesus menderita sengsara demi menebus dosa-dosa kita. Kita semua manusia berdosa. Ada di sini yang merasa tidak berdosa? Semua pasti pernah berdosa kan? Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Kamu mencuri, itu dosa. Kenapa? Karena Tuhan bilang jangan mencuri. Kamu langgar, kamu berdosa. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Kamu berbohong, kamu berdosa. Jadi sekali kita sudah berdosa, maka dosa itu akan tetap ada sampai kita harus menebus dosa itu. Harus mempertanggungjawabkan dosa itu. Sampai dosa itu harus betul-betul diampuni baru selesai. Kalau tidak, tidak akan pernah selesai. Nah, kita lihat nubuatannya dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, Tuhan Yesus tertikam, ya, dia dibunuh. Oleh karena apa? Bukan karena dosanya, karena Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali. Oleh karena pemberontakan kita, kita yang berdosa tapi Tuhan Yesus yang mati. Kenapa begitu? Karena dia mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita masuk ke neraka. Tuhan Yesus tahu kalau kita harus menanggung dosa-dosa kita sendiri, maka kita akan binasa di neraka dan tidak ada jalan keluar bagi kita. Dia begitu mengasihi kita karena kita diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Allah, ya. Kemudian dikatakan dia diremukkan tubuhnya. Nanti kita lihat, adalah sediakan gambarnya bagaimana tubuhnya itu disiksa sedemikian rupa sampai digambarkan oleh Yesaya remuk. Kalian tahu remuk? Siapa pernah beli kerupuk lalu kerupuknya diremukkan, dihancurkan, berkeping-keping? Nah, seperti itulah gambaran diremukkan, hancur, ya, tidak berbentuk lagi. Jadi dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang berbuat jahat, Tuhan Yesus yang menderita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, bilur-bilur itu adalah luka cambuk, bekas cambukan itu disebut bilur-bilur. Karena dia dicambuk, berdarah, lalu nanti dia mati di kayu salib, maka kita sembuh. Secara rohani kita tidak lagi dianggap sebagai manusia berdosa. Ya, sembuh secara rohani. Nanti juga kita akan sembuh secara fisik ketika pada akhir zaman kita dibangkitkan kembali dari kematian. Ya, coba kita lihat. Nah, ini gambar ketika dia dicambuk. Nah, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus itu terlebih dahulu disiksa, ya. Alkitab katakan dia didera, dicemooh, dipermainkan oleh para serdadu, para prajurit. Matanya ditutup, lalu dia ditonjok, dipukul. Lalu ditanya, ayo tebak siapa yang pukul kamu? Kamu kan Tuhan, kamu kan Raja Mesias, pasti kamu tahu siapa yang pukul kamu walaupun matamu ditutup. Kemudian dia dicambuk sedemikian rupa sampai dia kehilangan banyak darah, ya. Ini adalah sebuah penyiksaan yang dilakukan di awal sebelum penyaliban, sehingga nanti ketika disalibkan orang ini bisa cepat mati, ya. Jadi kematian di kayu salib adalah kematian yang sangat mengerikan, ya. Bukan hanya ingin membuat orang itu mati. Kalau hanya ingin membuat mati bisa potong kepala, tapi sengaja dilakukan untuk membuat orang itu menderita sebelum mati. Kejam sekali, harus menderita dulu sebelum mati perlahan-lahan. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi orang berdosa. Nah, ini terjadi bukan di luar kuasanya, ya. Seolah-olah Tuhan Yesus adalah korban, tiba-tiba ditangkap, dia tidak bisa melawan, tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia mati begitu saja. Bukan. Ini semua sudah direncanakan Tuhan Allah. Kita lihat. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Membiarkan diri sengaja. Bukan tidak bisa dia memanggil malaikat dari sorga untuk menghajar semua orang yang telah menganiaya dia. Bukan. Dia bisa lakukan, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena misinya memang adalah untuk mati di kayu salib, supaya kita tidak dihukum. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak menderita bagi kita, maka kita akan menerima siksaan yang luar biasa di neraka. Terbakar selama-lamanya di sana, di mana ada api yang tidak bisa padam, ulat yang tidak bisa mati. Nah, ada dua hal di neraka, ya. Alkitab katakan api yang tidak bisa padam, artinya apinya tidak akan pernah mati, nyala terus, membakar setiap orang yang berdosa di situ. Kemudian ada ulat yang tidak bisa mati, kamu mau bunuh ulat itu pun tidak akan mati. Jadi penyiksaan yang sangat luar biasa, pagi, siang, malam, sampai selama-lamanya. Itu
ingin Tuhan Yesus hindari agar kita tidak alami, makanya dia mati di kayu salib ya. Dan dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Anak domba ketika ingin disembelih tidak melawan. Ya, seperti itulah kondisi Tuhan Yesus ketika dia ingin disalibkan, ya, ingin mati bagi kita. Tidak melawan sama sekali, bukan tidak bisa melawan, tapi tidak mau melawan. Beda ya. Tidak mau sama tidak bisa itu beda. Jadi dengan sengaja dia rela ya. Seperti induk domba yang keluh itu bisu. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya tidak membuka mulutnya. Ketika domba itu bulunya dicukur, dia diam saja. Tidak melawan. Seperti itulah Tuhan Yesus ketika dia menderita bagi kita. Setelah dicambuk, bayangkan sekujur tubuhnya itu dicambuk dengan hebat sekali. Nah, cambuknya itu bukan hanya sekedar dari tali dari kulit ya, tapi di tali itu juga dikaitkan tulang belulang, benda-benda tajam. Ketika dicambukkan ke tubuh seseorang, ditarik dagingnya itu keluar, menyebabkan orang itu mengalami pendarahan yang hebat ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Setelah dicambuk berkali-kali, tak sanggup lagi, terbaring dengan lemah seperti itu, kondisi berlumuran darah. Tidak cukup sampai di situ. Kalau kita secara manusiawi lihat kondisi begitu, kasihan ya, betul tidak? Oh, sudahlah, sudah cukup, kasihan. Belum cukup juga, masih dimainkan lagi, dipermainkan, diolok-olok, kasih jubah ungu. Oh, kamu kan raja, pakaikan dia baju jubah ungu. Jubah ungu adalah lambang kebangsaan, kerajaan. Dipakaikan, tapi ini bukan untuk menghormati, tapi untuk menghina lebih jauh lagi. Dikasih tongkat lagi, ini tongkat kerajaanmu, dan dikasih mahkota duri. Yang ikut kebaktian Jumat Agung ya. Jumat Agung adalah ibadah di mana kita mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Jumat malam kemarin kita ibadah, lalu pendeta juga jelaskan tentang mahkota duri ini. Ini mahkota duri bukan ditaruh begitu saja pelan-pelan supaya jangan luka, tidak. Diambil, ditusuk di kepalanya. Sehingga kemungkinan duri itu masuk ya di kulit kepala. Dia tidak melawan. Diam saja, karena dia tahu, karena kalau dia mati, maka manusia bisa hidup, mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Menyedihkan sekali kan? Tapi ini penderitaan yang dialami bukan karena Tuhan Yesus layak untuk terima itu, tapi karena kita berdosa. Jadi setiap kali kamu berdosa, kamu bayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum dia naik ke kayu salib pun dia sudah menderita sebegitu hebat. Jadi kamu harus jaga hidup kamu, jangan berbuat dosa. Ya, Tuhan Yesus sudah mati bagi kamu. Lalu kemudian, ya kita lihat juga nubuatan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Setelah mengalami penderitaan dan mati, Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Kita tahu bahwa kematiannya tidak akan berakhir begitu saja, akan ada kelanjutannya. Dia adalah, walaupun dia adalah manusia 100%, dia juga adalah 100% Allah ya. Dia tidak dikuasai maut. 3 hari ketika dia sudah dikuburkan, dia akan bangkit kembali. Nah, kita lihat nubuatannya bahwa sebelum Yesus bangkit pun dia sudah bilang, sebelum dia mati pun dia sudah bilang. Dan Yesus berkata, anak manusia dirinya sendiri harus menanggung banyak penderitaan, banyak penderitaan yang harus dialami, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari keberapa? Hari ketiga. Ingat ya, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Hari ini, hari Minggu, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Dan dia meskipun menderita dengan hebatnya, dia pada akhirnya akan dikuburkan, kemudian bangkit kembali. Nah, kita lanjutkan dengan gambarnya ya. Nah, ketika dia sudah diolok-olok seperti itu, dicambuk, dia harus memikul salib sendiri. Kalian bayangkan kalau orang sudah kekurangan darah, itu kondisinya lemas ya. Tidak ada kekuatan, pucat. Dan apalagi harus memikul sebuah salib yang tidak ringan, kayu, yang berat. Sampai dia harus jatuh beberapa kali, terjatuh beberapa kali, kemudian prajurit meminta seseorang untuk memikul ya salibnya. Sudah tidak sanggup lagi. Tapi dia masih mau berjalan sampai nanti dia naik ke atas kayu salib. Sampai dia harus mati, meregang nyawa di kayu salib.
Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Seseorang yang mau mati di posisi kita, tentu itu semua dilakukan atas dasar kasih. Makanya dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah harus mati, ya, sehingga kita anak-anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Kemudian nubuatannya juga disebutkan, ya, Tuhan Yesus dinubuatkan bangkit pada hari yang ketiga. Dia katakan dengan jelas, ya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi selama 3 hari dia akan berada di perut bumi, ya, dikuburkan. Nanti pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Oke, kemudian kita lanjut lagi, bukti-bukti kematian Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib itu tidak bisa disangkal, ya. Fakta sejarah, kitab suci sendiri mencatat bahwa dia betul-betul mati di kayu salib. Bukan pingsan, mati, kehilangan nyawanya, ya. Nah, kita lihat dari Yohanes 19:34 dikatakan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Nah, kebiasaan orang-orang Romawi, ketika orang yang dihukum di kayu salib itu belum mati, mereka akan mematahkan kakinya. Untuk apa? Supaya nanti dia mengalami pendarahan, mempercepat kematiannya. Dan kalau disalibkan, ketika disalib begini, yang menjadi topangan itu kakinya. Jadi bayangkan kakinya patah, maka dia akan tergantung lebih berat lagi, dan tubuhnya akan ditopang oleh tangannya, dan itu membuat sakit luar biasa, sampai orang itu akan mati dengan cepat. Nah, itu cara mereka supaya orang yang disalib itu mati lebih cepat. Pendarahan, tidak ada yang menopang tubuhnya, dia tergantung, bertahan di tangannya yang sudah dipaku. Akhirnya dia bernapas juga kesulitan, karena sudah tertarik ke bawah. Matilah dia. Tapi ketika mereka sampai kepada Tuhan Yesus, 2 orang yang disalibkan kiri dan kanannya, itu dipatahkan kakinya, karena mereka masih hidup. Kemungkinan masih hidup, makanya dipatahkan kakinya. Tapi Tuhan Yesus ketika sampai kepada Tuhan Yesus, mereka melihat dia sudah mati. Jadi prajurit ini bukan sekali 2 kali menyalibkan orang, sudah sering. Jadi mereka sudah punya pengalaman, sudah bisa membedakan mana yang masih hidup, mana yang sudah mati. Dan mereka katakan melihat bahwa dia telah mati, betul-betul sudah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya, karena sudah mati, ngapain dipatahkan kakinya, untuk apa? Tetapi seorang prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, kita lihat. Jadi ketika ditusuk rusuknya, lambungnya, keluarlah darah dan air. Nah, ini adalah sebuah kondisi dalam kedokteran disebut shock hipovolemic. Nah, apa itu shock hipovolemic? Itu adalah kondisi ketika seseorang kehilangan banyak darah, jantung tidak sanggup memompa lagi seluruh darah ini ke seluruh tubuh, karena darahnya tidak cukup. Sehingga membuat cairan tubuh itu menumpuk di bagian dada ini, menumpuk di bagian atas. Karena dipompakan, yang dipompa tidak cukup. Jadi semua cairan itu akan naik ke bagian dada. Makanya ketika Tuhan Yesus sudah mati, cairan itu menumpuk di bagian sini. Ditombaklah, keluarlah air dan darah. Jadi dia betul-betul sudah mati. Dan memang ketika orang mengalami shock hipovolemic ini, pasti akan mati. Karena darah tidak cukup lagi untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, itulah kondisi kenapa ketika ditusuk dengan tombak, keluar air dan darah. Ingat ya, yang keluar adalah air dan darah, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Dalam Yohanes 19 ayat 40 dikatakan, mereka mengambil mayat. Nah, sekali lagi, orang-orang Yahudi biasa merempah-rempahi mayat, itu mereka pasti paham betul, ya, kondisi seorang yang masih hidup, pingsan atau sudah mati. Dikatakan di sini mereka mengambil mayat, bukan orang yang sedang pingsan, mayat. Memang orang yang sudah mati. Mayat Yesus, lalu mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menabur maksudnya, ya, menabur tubuhnya itu dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, rempah-rempah, saya baca, ya, informasi tentang rempah-rempah yang mereka taburkan itu kurang lebih beratnya, ya, itu sekitar 45 kilo. Jadi dibalut atau ditaburkan rempah-rempah itu supaya mayatnya bisa awet, ya.
Nah, ini gambarnya. Walaupun di Alkitab dikatakan bahwa ada 2 orang yang mengambil mayat Yesus, ya, yaitu Yusuf dari Arimatea, kemudian juga satu lagi adalah Nikodemus. Tapi kemungkinan lebih daripada itu. Nah, ini adalah jenis cara orang Yahudi masa sekarang. Ketika mereka menguburkan mayat itu mereka ikat, ya, mereka bungkus dengan kain kafan, kain putih. Nah, ini kemungkinan gambarannya pada masa itu, ya, mayat itu dibungkus seperti ini. Jadi betul-betul tidak ada tempat untuk bernapas. Kalaupun ya, kita berandai-andai, kalaupun Tuhan Yesus pingsan, katakanlah dia pingsan. Kalau dia sudah dibungkus dan ditaruh rempah-rempah seberat 45 kilo, dia pun pasti akan mati, gak bisa napas di situ. Kalaupun, tapi kita tahu bahwa dia memang sudah mati di kayu salib. Jadi tidak ada alasan ataupun pandangan yang bisa mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Dia sudah mati, ya, dia sudah mati. Kemudian dia dikuburkan, ya, di sebuah kubur kosong, lalu ditutup dengan batu besar. Nah, kemudian kita mau lihat beberapa bukti kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, malaikat menyampaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini berita yang disampaikan oleh malaikat sendiri, bukan orang lain yang pertama kali menyampaikan Yesus telah bangkit. Ketika hari itu, hari Paskah itu, yang pertama kali memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah malaikat. Nah, kita lihat ada 3 orang perempuan disebutkan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus ataupun ibu Yohanes istri dari Zebedeus, kemudian ada Salome, ya, datang pagi-pagi ingin merempahi mayat Tuhan Yesus. Lalu mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ketika mereka sampai di kuburnya sudah terbuka. Lalu kemudian di dalam itu ada 2 orang malaikat dengan pakaian yang berkilau-kilauan, ya. Dia katakan bahwa dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini dia. Ketika mereka lihat kuburan itu terbuka, pakaian malaikat itu berkilauan, dikatakan kitab suci, dan malaikat itu mengabarkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ini berita yang pasti bisa dipegang kebenarannya, karena malaikat sendiri yang sampaikan, ya, bukan cerita yang dikarang-karang oleh muridnya, bukan. Tapi berita ini adalah berita dari malaikat. Tentu saja malaikat yang utus siapa? Tuhan. Tuhan tak mungkin bohong bahwa Yesus betul-betul telah bangkit. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Ketika murid-murid itu mengetahui Tuhan Yesus telah mati, mereka ketakutan, mungkin saja takut ditangkap juga. Kita tahu di Taman Getsemani saja mereka tinggalkan Tuhan Yesus sendirian. Nah, jadi suatu kali ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka berkumpul di sebuah rumah, ya. Di sebuah rumah di mana pintunya dikunci, jendelanya juga ditutup, jadi tidak ada akses untuk masuk dari luar. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan mereka, ya. Dan mereka mengatakan kepada si Thomas, waktu itu si Thomas tidak ada. Thomas salah satu murid Tuhan Yesus tidak ada di situ, dan mereka kasih tahu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Mereka 10 orang, ya. Karena si Yudas Iskariot sudah meninggal, bunuh diri. Jadi 10 orang tanpa Thomas, mereka ada di situ. Mereka beritakan kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Nah, ini dia menampakkan diri kepada 10 murid, ya. Tuhan Yesus yang sudah mati itu bangkit kembali. Lalu kemudian si Thomas tidak percaya, dia bilang apa? "Sebelum saya lihat lubang di tangannya, saya tusukkan jari saya dan lubang yang ada di lambungnya, sekali-kali saya tidak mau percaya. Sebelum saya lihat dan saya cucukkan sendiri jari saya." Lalu 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang kembali, dan di situ ada Thomas dan ke-11 murid sedang berkumpul. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, ini Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. "Ini, kamu bilang kamu mau tusukkan jari kamu ke tangan saya, ini, tusukkanlah. Ini lambung saya, tusukkan. Sekali-kali jangan tidak percaya, tapi percayalah." Dan Thomas tercengang
melihat itu. Kenapa? Karena memang yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus, bukan orang lain. Karena ada lubang di tangannya. Dan dia telah hidup kembali. Dan ketika Thomas melihat itu, apa yang dia katakan? Ya Tuhanku dan Allahku. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Mesias. Karena dia sudah lihat bagaimana Yesus sudah mati, disalibkan, begitu menderitanya, dikuburkan, dan sekarang dia hidup lagi. Sungguh Yesus telah hidup kembali, bangkit dari kematian. Nah, ini buktinya ya. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya di antara kita, lalu apa sih gunanya, apa pentingnya kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus? Apa pentingnya kebangkitan Tuhan bagi kita orang Kristen, orang percaya apa? Nah, pertama, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi oleh karena kebangkitannya ini, selama dia hidup, sebelumnya dia selalu mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Orang-orang Yahudi begitu marah sampai ingin melempari dia dengan batu, ya, karena dia dianggap menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, menganggap dirinya Allah. Tapi kebangkitannya telah membuktikan memang betul apa yang dia katakan, bahwa dia memang Allah. Firman Tuhan katakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, ini pertama bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus ya, bahwa dia adalah anak Allah. Dan tentu saja ketika kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, ini meneguhkan iman kita sebagai orang Kristen. Saya sudah percaya dan mengenal Allah yang hidup dan yang benar, Tuhan Yesus. Tidak salah lagi. Tidak salah saya mengikut Tuhan Yesus karena dia memang adalah Allah. Tentu iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pengampunan dosa ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dari mana kita tahu? Dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Apa itu pembenaran? Pembenaran adalah sebuah istilah Alkitab yang menjelaskan bahwa kita ini ketika menghadap Tuhan, di hadapan Tuhan, itu dianggap benar, dianggap sebagai orang yang tak berdosa. Itulah istilahnya pembenaran. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dianggap sebagai orang yang sudah tidak berdosa. Kenapa? Dosa saya sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya nanti ketika kita mati, kita menghadap Tuhan Allah, dia akan memandang kita sebagai orang yang benar. Bukan karena kita baik, kita adalah manusia berdosa, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Ya. Nah, Rasul Paulus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Dia katakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi dia bilang kalau Yesus tidak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa kita. Kita masih dianggap manusia berdosa. Kenapa? Karena Yesus, apa yang dia lakukan di kayu salib, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Atau dia mati dan tidak bangkit lagi. Tapi karena dia bangkit, maka kita bisa dibenarkan. Apa yang dia lakukan di kayu salib itu sudah diterima oleh Allah Bapa, dan kita bisa datang kepada Allah Bapa, ya, diperdamaikan kembali dengan perantaraan Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita tidak lagi menanggung dosa kita sendiri, ya, tidak hidup dalam dosa artinya kita tidak menanggung dosa kita lagi. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sebuah fakta yang akan memberikan kita sebuah penghiburan. Karena Yesus telah bangkit, maka saya bisa dibenarkan. Maka saya bisa mendapatkan pengampunan dosa. Penting sekali ya. Oke, lanjut yang ketiga, kita dilahirkan kembali dan memiliki pengharapan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini agak panjang ya ayatnya ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kita bisa dilahirkan kembali, mengalami kelahiran kembali. Ya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, kita punya pengharapan akan kebangkitan yang akan datang, ya. Dan kita juga dikatakan di sini akan menerima suatu bagian. Nah, suatu bagian di sini berbicara tentang warisan. Warisan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya di sorga. Warisan ini dikatakan tidak dapat binasa, ya. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan tersimpan di sorga bagi kita semua. Jadi kita semua ini punya harta di sorga. Selain kita diselamatkan oleh Tuhan, tidak lagi dihukum di neraka, kita juga mendapatkan sebuah warisan dari Tuhan. Seperti apa warisannya nanti kita sampai di sorga akan lihat sendiri. Ya, tentunya sesuatu yang baik telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang terakhir, apa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita, orang percaya? Yaitu kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, kita lihat ayatnya ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia dikatakan Tuhan Yesus sebagai yang sulung, yang pertama. Yang pertama yang bangkit dan hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, kita baca di kitab suci banyak orang yang sudah mati dan bangkit kembali kan. Ada Lazarus ya, yang mati dibangkitkan kembali. Ada anak perempuan di Nain yang anaknya mati lalu dibangkitkan Tuhan Yesus. Ada anak perempuan Yairus yang juga umur 12 tahun mati dan dibangkitkan Tuhan Yesus. Lalu apa bedanya dengan Tuhan Yesus? Nah, mereka dibangkitkan lalu mereka mengalami kematian lagi. Dan mereka pun bangkit harus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus, dia bangkit dengan kuasanya sendiri dan kemudian dia tidak mati lagi. Nah, itu perbedaannya. Makanya dikatakan yang sulung, yang pertama kali yang bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Dan ini juga akan menjadi sebuah gambaran tentang kita orang percaya. Ketika kita nanti mati, dibangkitkan pada akhir zaman, kita juga akan mengalami kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Tidak lagi mati, tidak ada lagi sakit penyakit di tubuh ini, tidak ada lagi dosa. Ya. Nah, ini firman Tuhan dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, ya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sama seperti dia maksudnya adalah kita juga akan dibangkitkan kembali, ya, dan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Nah, ini satu ayat firman Tuhan terakhir adalah perkataan Tuhan Yesus mengenai kebangkitan bagi kita semua. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi siapapun yang sudah melihat anak, yang sudah mengetahui tentang Tuhan Yesus, yang sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus, dan yang percaya, nah bukan hanya dengar ya, tapi percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, percaya bahwa Tuhan Yesus dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Kalau kamu percaya, Tuhan Yesus katakan, ya, kamu akan beroleh hidup yang kekal, dan tidak sampai di situ, kamu juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kita semua akan dibangkitkan pada akhir zaman seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit tidak akan mati lagi. Wah, ini sebuah pengharapan, prospek masa depan yang luar biasa bagi kita. Bukankah manusia yang di dunia sekarang, ya, berusaha berjuang dalam hidupnya untuk apa? Untuk dapat rumah yang bagus, kehidupan yang nyaman. Tuhan Yesus janjikan hidup kekal di sorga. Lalu apa lagi yang dicari orang di dunia ini? Ingin hidup lebih lama kan? Kalau sakit ingin berobat, cari dokter yang terhebat, ke luar negeri, bagaimana supaya saya bisa bertahan hidup, bisa hidup lebih lama. Tuhan Yesus janjikan hidup yang kekal, bukan hidup sementara di dunia ini. Di dunia ini kalau kamu punya banyak uang pun,
Kamu mungkin bisa hidup paling maksimal mungkin 100 tahun, itu sudah hebat sekali. Tapi setelah itu kamu juga mau tidak mau harus mati. Tak ada pilihan. Tapi Tuhan Yesus janjikan hidup yang kekal di sorga. Tadi kita sudah baca juga ada warisan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah ini adalah suatu hal yang baik? Jadi kamu harus datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jika ada di antara kita di sini yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, dengarkanlah bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa kamu. Dia bangkit kembali dari kematian sehingga memberikan pengampunan dosa bagi kita yang percaya. Ya. Dan kita yang sudah percaya, puji Tuhan, teruslah setia mengikut Tuhan. Jangan ragu, jangan palingkan wajahmu dari Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang benar. Nah, jadi apa yang perlu kita ingat dari cerita hari ini? Pertama, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan rancangan Allah agar kita diselamatkan. Jadi penderitaan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu tujuannya satu, supaya setiap orang bisa diselamatkan. Ya, dan ini adalah rancangan Allah, ya, sesuatu yang sudah dirancangkan jauh sebelum dunia ini ada, sudah dirancangkan. Tuhan sudah tahu di masa yang akan datang bahwa manusia akan berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat. Ya, jadi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingat, Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali sehingga dosa-dosa kita diampuni. Hanya melalui Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain dosamu diampuni. Berbuat baik tidak mengampuni dosa, ya. Jangan pikir, kalau saya berbuat baik semakin banyak amal saya, perbuatan baik saya, maka dosa-dosa saya akan dianggap Tuhan. Tidak ada, tidak bisa seperti itu. Dosa hanya bisa diselesaikan melalui Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Datang dan percaya kepadanya, kamu diampuni. Itulah cara setiap orang bisa diampuni Tuhan, ya. Tidak ada cara lain. Dan yang terakhir, sama seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, demikian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, ya. Jadi ingat, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah sebuah gambaran. Selalu akan mengingatkan kita akan kebangkitan pada akhir zaman nanti. Jadi ketika kita merayakan Paskah, jangan hanya pikir ini sebuah perayaan yang kita lakukan secara rutin setiap tahun. Tapi ada makna di balik itu, ya. Dan kita selalu ingat, sama seperti Tuhan Yesus telah bangkit, saya juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan saya merindukan hari itu tiba, di mana semua orang percaya akan dibangkitkan dari kematian, diubahkan memiliki tubuh yang mulia dan sempurna seperti tubuh Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Paskah pada pagi hari ini. Ya, kiranya kita semua selalu ingat di hari Paskah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang memberikan kita pengampunan dosa dan yang nantinya akan membangkitkan kita pada akhir zaman nanti. Amin. Untuk firman Tuhan ini mari kita berdoa. Mari kita berdoa, ikuti lause, ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk mati bagi kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus juga telah bangkit pada hari ketiga dari kematian. Sehingga kami semua memiliki pengharapan akan kebangkitan yang akan datang. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.